Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cerita Zian on channel ya. Pastinya kali ini kita nggak di ruangan dan nggak live ya kayak biasa, karena kita lagi berada di Mane, tepatnya di Belang Jambumi, Jambu Adventure Camp. Kita lagi camp di acara Kemah Pemuda. Dan malam hari ini aku itu ngundang seorang tamu jauh-jauh dari seberang Selawah Agam. Selawah Agam ya, Selawah Agam. Ini namanya Bang Munandar ya Bang ya? Ya, Bang Munandar dari Forum Jurnalis Lingkungan Aceh. Bang Munandar juga ini ya Bang, juga apa namanya seorang jurnalis televisi ya? Ya, saya bekerja di jurnalis salah satu di televisi Indonesia Bang. Jadi sudah hampir 10 tahun lah gitu ya. Udah lama dong ya? Ya. Kalau anak-anak udah tamat SD ya? Masih tamat. Tapi saya menganggap saya ini masih magang Bang. Menganggapnya masih magang? Masih magang Bang. Kok bisa kayak gitu tuh? Kan di lapangan terus. Asik. Jadi AL dong ya? Awal lapangan. Mati lu. Oke Bang, ini kita mau nanya tentang jurnalis lingkungan ini. Tapi karena memang tadi berasal dari televisi, kalau boleh tahu nih, Bang Nandar itu jadi masuk ke dunia jurnalis lingkungan atau masuk ke dunia lingkungan itu sudah sejak sebelum di televisi atau memang udah di televisi? Ya. Ini flashback sedikit Bang. Oh boleh. Flashback sedikit. Dulu saya nggak pernah kepikiran bisa menyukai isu lingkungan Bang. Jadi karena waktu itu banyak kejadian perburuan satwa seperti gajah Sumatera ya. Itu awalnya 2015 kalau nggak salah, saya liputan di kawasan Kabupaten Aceh Timur gitu. Oh di Aceh Timur. Aceh Itu Timur. tentang gajah ditemukan mati karena setengah distrik seperti itu kan. Nah ketika saya liputan ke sana, waktu itu saya masih di, boleh sebut media ya? Boleh dong, boleh. Nggak apa-apa, sebutin aja, bebas. Tos dulu lah. Waduh. Tos dulu. Emang dingin, kalau dingin enaknya ngopi deh Bang. Daripada kemana-mana. Nah jadi dulu saya bekerja di Net TV waktu itu di wilayah pergi ke wilayah Aceh Timur dan liputan penemuan gajah mati akibat tersengat listrik. Nah waktu itu kayaknya liputannya biasa aja, gajah mati kita beritakan kan. Cuman gajah mati nggak meninggalkan gading gitu? Nggak ada gadingnya. Gajah mati kita liputan ya. Waktu itu cuma liputan biasa dan kemudian berlanjut rupanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian ada lagi gajah yang itu Gajah mati lagi. Gajah mati lagi. Nah akhirnya setelah itu mulai ada rasa sayang kasihan kita lihat sama kejadian seperti itu kan. Kan di PD juga saya pernah liputan juga sama Bang Jian di sini. Asik. Ketahuan dong jurnalis juga ya. Ketahuan wilayah di sini juga karena ketemukan gajah mati juga dan liputan juga waktu itu. Dan di situ mulai suka dengan isu lingkungan dan akhirnya memperdalam bagaimana cara meliput isu lingkungan, cara menulis lingkungan seperti apa biar masyarakat itu teredukasi dengan karya-karya jurnalis kita gitu kan. Nah kemudian di FJL bergabung itu sekitaran 2018 atau 19 gitu. 2018 atau 19, baru beberapa tahun yang lalu. Iya benar, karena kan FJL berdiri di 2016 kan. Saya waktu itu cuma anggota biasa, karena ikut-ikut camping akhirnya jadi anggota biasa, akhirnya kemudian dipercaya menjadi ketua advokasi waktu itu. Sama ini, nggak langsung magang dulu kayak udah 10 tahun magang ya, langsung magang ya. Kalau di media magang namanya Bang. Kalau di FJL mungkin langsung dipercaya menjadi ketua advokasi waktu itu kan. Nah ya. Kemudian belajar bagaimana cara advokasi kasus-kasus kejahatan lingkungan di Aceh seperti perburuan gading gajah, penjualan kulit harimau, dan belajar dan akhirnya dipercaya menjadi sekarang jadi koordinatornya Bang. Oh kalau di FJL tuh nggak ada ketua ya, koordinator? Ya koordinator Bang. Bukan ketua ya? Nggak ada ketua. Kalau ketua kelas Bang. Kalau ketua kelas ya, bener juga. Ini kok bisa kayak gitu ya? Jadi koordinator ya? Koordinator Bang. Udah lama tuh jadi koordinator? Bulan 2 kemarin Bang. Tahun ini dong? Tahun ini. 2023. Dia koordinator tuh berapa tahun sekali? Dua periode yang lalu 2 tahun. 2 tahun berganti. Dan kemudian kita mau bos kemarin jadi 3 tahun Bang. 3 tahun. Oh jadi 3 tahun? 3 tahun akhirnya. Lumayan lama ya jadi koordinator ya? Biar ada kerja gitu ya. Biar ada kerjaan itu ya. Biar ada kerjaan ya. Jadi ini terkait dengan
FJL sendiri. Selama ini FJL itu sudah konsen ya dari nama dia konsen terhadap lingkungan. Ya, benar. Nah, kegiatan-kegiatan lingkungan seperti apa sih yang udah dilakukan sama FJL sendiri? Oke. Nah, FJL sebenarnya misinya ada 3. Advokasi, kampanye, dan edukasi, Bang. Jadi 3 hal itu terus kita lakukan, Bang. Terus kita lakukan dari sebelumnya dipimpin oleh beberapa senior, kemudian di pemimpinan saya ini juga tetap menggunakan ketiga hal tersebut. Kita advokasi, kampanye, dan edukasi. Nah, untuk advokasi itu kita meng-up setiap kejadian-kejadian yang kejahatan lingkungan atau satwa seperti itu kan. Misal versi jurnalistiknya. Benar, dari versi jurnalistik. Advokasi istilahnya memberitakan. Terus ya. Ya, kita beritakan secara masif gitu kan. Kita beritakan update-update. Kontinu sampai sejauh mana? Benar. Gitu? Seperti kasus salah satu mantan bupati di Benua Meriah gitu kan, kita beritakan dari dia ditangkap, disidang sampai putusan seperti itu. Nah, itu kita advokasi kan. Dan beberapa kasus lain yang ada di Aceh seperti di Aceh Jaya kita advokasi. Jadi yang maksud advokasi di FJL itu bukan ngirim kuasa hukum, bukan jadi kuasa, tapi mengadvokasi bagaimana kita kan follow up terus berita tersebut hingga selesai. Kita kan jurnalis nih Bang, jadi tetap di koridornya. Koridor. Tetap di jurnalismenya Bang. Itu foksinya. Ya, kita jurnalis nih, bukan bantuan hukum gitu. Karena siapa yang kita advokasi? Sebenarnya yang kita advokasi itu satwa-satwa yang dibunuh sebenarnya Bang. Mereka nggak ada pengacara Bang. Oh iya, nggak ada pengacara. Betul kan? Nggak ada pengacara. Buat MOU nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita bantu untuk advokasi kan. Yang dia nggak sayang, dia kan makhluk yang tidak ada pengacara. Kalau manusia kan ada pengacaranya. Nah, terkait dengan apa namanya tuh pembunuhan satwa. Ini kan beberapa kasus di PD juga, di PD dan sebagian hampir seluruh Aceh ya, tentang satwa liar khususnya gajah. Itu masyarakat menyalahkan seakan-akan bukan ya, bahasanya sering dimunculkan seperti ini. Menyokamo ipoh gajah hanaupu menyokamo poh gajah kamu udah melangsir. Jadi kalau gajah bunuh kami nggak ada masalah, tapi kalau kami yang bunuh gajah kenapa kami masuk penjara? Ini bagaimana sih pemahaman yang harus dijelasin pada masyarakat ini? Nah, menurut saya kita ini makhluk yang diutuskan oleh Allah untuk singgah di bumi, Bang. Singgah aja ya? Singgah, Bang. Sebentar dong ya? Sebentar. Nah, gajah itu, harimau, orangutan, badak Sumatera itu adalah penduduk asli bumi, Bang. Mereka dulu? Ya. Oke. Kita ini penduduk surga yang singgah di bumi dan kemudian nanti kembali lagi ke surga. Oke. Dan mereka penduduk di sini aslinya ya. Bumi. Gitulah istilahnya, Bang. Jadi gini, seperti itu. Jadi gini, gajah ini sebenarnya tidak akan mengganggu kita manusia turun ke permukiman, turun ke perkebunan warga kalau tidak ada terjadi hal-hal yang sebelumnya. Misal kita merambah hutan. Nah, itu kan tempat dia. Rumah dia lah. Rumah dia lah. Kira-kira kalau rumah Abah Haret, apa namanya Abah Haret Bang Nandar tuh ditaruh rangkem, ditaruh apa namanya tuh, ditaruh pasir di depan, marah nggak? Marah lah. Marah ya? Marah. Merasa kalau gajah seperti itu juga? Begitu juga dia. Jadi dia dirusak habitatnya, kemudian dia turun. Jadi rumah Haji jangan ale makanan, jadi kayak minta apa lain. Pulau itu meng bak dube. Bak dube. Bak istilahnya kayak lihat Indomaret tuh. Ada es krim nih. Gitu. Waduh. Kalau panas Indonesia, kalau dingin Indomaret dong. Karena gajah Sumatera ini ya dia tidak akan mengganggu kita sebelum awalnya kita yang mengganggu dia sebenarnya. Seperti itu. Nah, kejadian-kejadian yang terjadi di Aceh seperti itu, Bang. Hutannya sudah rusak dan dia mulai turun ke permukiman warga untuk mencari makanan seperti itu. Hampir semua yang terjadi di Aceh itu, Bang. Kayak di tempat kita ini mungkin di PD seperti itu juga kan. Kalau kebanyakan nih hasil dari FJL sendiri, hutan rusak itu karena penebangan atau perambahan? Yang paling banyak merusak hutan. Pantauan kita, maksudnya berita yang kita memberitakan itu lebih ke perambahan sebenarnya. Perambahan ya? Perambahan. Ada orang oknum-oknum yang merambah lingkungan, merambah hutan, mendapatkan cuan.
Oke. hingga triliunan atau miliaran lah gitu kan. Banyak sekali dong. Oh, tapi dampaknya kita lihat bang, dampaknya kan banjir tuh. Banjir. Selain konflik ya, selain Iya, konflik gajah selain konflik Sumatera, satwa ada banjirnya. ada banjirnya. Nah, saya warga yang terdampak banjir cuma dapat Indomie sama satu. Sama telur doang dong ya. Itu kebayangin nggak? Indomie sama telur. Ya. Iya. Tapi si itu pun ada cukong itu, ah, nah, cukong itu dapatnya uang triliunan, triliunan. Kita dapat miliaran. Indomie, Pak. Kita dapat Indomie, terus ada pamflet lagi. Pamflet lagi. Waktu ambil Indomie ada spanduknya lagi. Foto lagi. Foto lagi ya, anjir. Waduh, udah korban perambahan hutan, korban banjir, Banjir. korban dewan lagi. Kan kacau nih. Jadi saya berharap masyarakat harus lebih apa ya, terbuka pikirannya, maaf, terbuka hatinya. Kita main dari hati sebenarnya, Bang. Terbuka hatinya untuk tetap menjaga lingkungan, untuk masa depan kita ke depan. Untuk kita juga sih sebenarnya. Ya. Karena kalau kebanjir kan bukan orang lain, kita juga kan. Benar. Ah, Nah, dalam ini bayanganku, kalau hutan terus dirambah, kehidupan anak cucu kita juga bakalan terancam. oh udah jelas. Ya, perubahan iklim sekarang juga sangat Sekarang udah panas sekali ya. luar biasa. 31 derajat terasa sampai 38 derajat. Bisa gitu. masak telur. Bisa masak telur. Kalau di India lebih. Di India. Bisa masak telur. Itu karena memang hutannya udah nggak ada lagi ya. Ya, nah. Kalau hujan sehari, banjir. Ya langsung banjir. Banjir. Soalnya kan nggak ada ini ya, nggak ada yang nampung air gitu. Jadi karena akar-akar hutannya nggak ada lagi, udah nggak ada lagi yang nampung air. Tinggal bukan Mbak Alia, Mbak Eva ini yang nampung ini, Mbak benar. Nah, itu gajah. Ada nggak solusi-solusi yang memang bagus? Solusi yang menurut FJL sendiri, menurut Bang Nandar yang udah banyak nongkrong-nongkrong nih sama penggiat lingkungan lain, solusi untuk mengatasi masalah konflik gajah ini. Nah, yang kita temukan di lapangan sebenarnya apa yang dilakukan beberapa pegiat lingkungan atau LSM lingkungan itu sudah tepat. Seperti misalkan membuat kawat kejut. Nah, itu efektif ya, Bang, untuk nggak jangka panjang tapi jangka ini menengah lah, gitu. menengah. Kalau nggak dicuri kabelnya. Kalau nggak dicuri kabelnya. Ada kejadian ya, Bang? Ada kejadian curi kabelnya, dicuri baterainya. Ya, jadi ini kabelnya nih udah jadi nih 10 kilo, kan? Gajah nggak masuk 8 bulan. Terus dicuri baterainya. Masuk aja, tewas deh. Meninggal deh gitu kan. Itu kasus-kasus yang terjadi di PD juga seperti itu, Bang. Benar, Jadi benar. ada beberapa tempat yang sudah ada power fencingnya kayak Kemala, kayak Mak Turucut Mane, terus kayak di Tiro. Itu juga sudah ada power fencing masing-masing yang dipasang oleh pemerintah sama bekerja sama dengan LSM, dan itu terbukti bahwa kayak di Turucut udah 3,5 tahun nggak terobos itu gajahnya. Nah tapi harus sama-sama jaga. Ada juga tempat yang ya dicuri kan kabel kejutnya, yang kemudian terjadilah konflik baru kan. Benar. Bahkan bisa lebih ganas, Bang. Orang dia kena kejut terus. Ya. Pas jumpa orang marah dong. Jadi sebenarnya harus saling menjaga. Iya, harus saling jaga, Bang. Di Bener Meriah juga kejadiannya seperti itu, Bang. Saya liputan ke sana dan rumah warga dirusak, kemudian warga diserang kan. Padahal sudah dibuat ini kabel kejut juga. Kemudian dicuri juga kabel kan. Kan artinya masalahnya kembali ke ekonomi ya. Ekonominya bahaya sekali ini. Di atas perut. Ini pertengahan ini nih bahaya ini sebenarnya. Nah, terkait dengan masalah selama liputan lingkungan, ada nggak yang paling ekstrimnya apa tuh? Ini aku buka di sini, Bang ya. Di sini Mane, aku liputan kalau nggak salah waktu itu di Mila. Saya bersama teman Irwan Syaputra waktu itu antara foto liputan ke Mila penggiringan gajah liar. Liputan naik gajah waktu itu. Aduh, ini pengalaman naik gajah, kemudian agak nurun, turunan, kemudian karena sebelah kanan kamera, sebelah kiri pegang mahotnya, gajahnya masuk ke tanahnya agak lembek, jadi jatuh. Jadi sebelah gini dia jatuh ke kiri, jatuh ke kiri, kemudian
posisi saya pas di atas gajah. Posisinya pas di atas gajah. Ya, waktu jatuh gajahnya pas di atas Hah? dan dia nggak mau nginjak, Oh dia langsung. lewat. Oh oke. Lewat. Mungkin ya karena saya niatnya kan liputan kan, niatnya untuk dia juga kan, untuk dia juga dan untuk masyarakat juga kan. Jadi dia nggak langsung lewat. Itu pengalaman yang habis itu saya nggak naik lagi. Gajah. Nggak naik. Enggak. Tapi ada pernah dengar sih seperti itu ceritanya. Oh, iya? Ada dengar. Nah, di situ aku bisa ngelihat, bisa dari cerita Bang Nandar tadi itu, aku bisa memprediksi, bukan prediksi ya, bisa membandingkan dengan posisi orang yang diinjak gajah. Ini kan pasti, kalau tadi kan niatnya untuk liputan. Ya. Ini kan pasti ada sesuatu nih, padahal pada dasarnya seperti yang Bang Manandar bilang tadi, dia nggak menginjak. Ya. Artinya secara binatang aja, kalau dia nggak ada sesuatu yang nggak salah, dia juga nggak bakal Karena dia punya nyakitin orang. insting yang sangat. Apalagi gajah kan instingnya 10 tinggi. kali lipat daripada Benar. manusia ya. Benar. Waktu itu gajah itu bernama Andi kalau nggak salah. Gajah itu Andi, naik gajah Andi kemudian jatuh, dia melewati saya dan habis itu saya nggak mau naik lagi jalan kaki Sampai sekarang sampai sekarang nggak mau berani. naik gajah. Sebenarnya kan nggak Traumanya, boleh, Pak. sebenarnya nggak boleh sih naik gajah itu kan. Karena kita sayang juga lihatnya kan. Cuma waktu itu karena perjalanan jauh kita disarankan sama maunya naiknya sini ya. Biar ini Kira ya, naik. biar lebih tidak menguras tenaga ya. Ya. Kemudian aku juga dapat gambar yang lebih bagus dari atas kan. Kemudian jatuh, kemudian nggak naik lagi. Sampai sekarang nggak naik lagi ya. Nah, lagi. Anaknya nanti dinaikin gajah nggak? Anakku. Anaknya nanti ke depan kalau ada gajah berani dinaikin nggak? Tapi untuk edukasi boleh sih. Oh siap. Edukasi kan, Oh, siap. naik aja. Itu yang paling ekstrim. Itu yang Maksudnya paling ada nggak saat liputan tuh kayak berhadapan langsung dengan masyarakat atau dikejar sama oknum, ada yang di apa namanya diancam atau di mana, ada nggak pengalaman Ada. seperti itu? Ada. Itu kalau pengancaman pernah di Aceh Timur, Bang. Oh di Aceh Timur. Timur. Jadi ya nggak boleh ngambil gambar lah kan. Oh seperti itu. Kan. Kemudian kalau di sana itu bukan yang di pengancaman, bukan yang di apa liputan gajahnya, di liputan lain, liputan minyak misalnya gitu kan. Minta dibor lah gitu kan. Bisa dibor. Kubur aja. Kubu aja. Tuan dia ambil debu soak gini kan. Bawa. Itu memang luar biasa kan. Kalau dia ada berkata seperti itu ya kita mundur. Oh ya. Nggak usah maju kan. Karena kan Maju minta. berhadapannya sama orang yang kadang ya, tamat sekolah juga enggak kan. Lah ketak kamera gitu kan. Tak orang yang ngeri tak merah Pak. Tiba tak merah. Pelah 2, Pak. Lagi tahu. Banyak sih, banyak pengalaman yang Berarti yang terparahnya di Aceh Timur. Aceh Timur, Aceh Selatan ada juga. Aceh Selatan. Nah, Itu Selatan liputannya. waktu itu liputan tentang perambahan hutan. Perambahan Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Oh, Itu kan Rawasingkil. Rawasingkil itu kan Dia bukan di Singkil tapi di Aceh Selatan. di Aceh Selatan. Aceh Selatan dan Aceh Singkil masuk. Oh, dia masuk karena dia Ya, taman benar. kayak taman nasional Konservasi gitu. memang. Oh, Kawasan oke. yang tidak boleh dirambah dan segala macam. Kayak Tahura, Pidi sama Aceh Besar gitu. Jadi liputan di sana itu ini liputan konservasi juga kan, liputan perambahan kan. Pagi sampai siang kita liputan, malam kita harus menghilang dari situ. Itu kan Menghilang dimasukin. dari Aceh Selatan. Kalau enggak dimasukin ke drum, Ya iyalah. terus di semen, dibuang ke laut. Kan dipantau kita kan. Kemudian kita masuk situ juga harus ada informan gitu kan, informan jam berapa bisa masuk, jam berapa nggak ada orang. Kita mau masuk nih, melihat bagaimana kondisi. Sampai ke lapangan juga ketemu dengan orang-orang yang sedang membersihkan. Misalnya sudah dirambah, kan dibersihkan tuh, mau didirikan sawit. Tanya, Yan. Nah, kita banyak alasan sih. Kita mau lihat orang hutan, alasannya kayak gitu. Yang dicurigai itu pasti dong. Ya pasti dia nih ngontek-ngontek kan ke mana gitu. Nah, yang Nah, ngomong, gitu. nah je, belum, pemati le, gitulah kan. Nah, ya pengalaman seperti itu sih. Tapi kalau secara langsung yang lebih ke adu fisik, insyaallah belum. Ya jangan dong. Kalau udah adu fisik udah nggak enak tuh. Apalagi hadapannya sama masyarakat kan. Pada dasarnya ya kalau
Kalau yang masyarakat bawah ya mereka tetap cari duitnya Ya, buat sebenarnya ya masyarakat itu dia cuman hanya dipekerja bang ya. ya. Dipekerja dia dibayar sekian sekian sekian, tapi yang lebih banyak mendapatkan itu ya. Pernah merasa miris nggak? Jarang sekali selama liputan ya. Ada berapa kali sih maksudnya apa nih? Persentase mana yang lebih banyak pihak keamanan tuh menangkap pelaku sama penampung? Maksudnya gini, siapa lebih banyak orang nebang kayu yang ditangkap sama yang pemilik panglong yang menerima kayu ilegal? Selama pengalaman selama ini jadi tahu berita-berita lingkungan seperti itu. Kalau penebang hutan kayaknya hampir ada, cuman nggak terlalu banyak bang. Ada, kalau dipersenkan mungkin 10 atau 20%. Kalau panggil kayu ya bisa kita lihat dia mungkin Nggak ada ya, hampir nggak, berarti nggak ada. Ya kalau di sini juga hampir nggak ada juga sih. Kalau di PD itu hampir nggak ada panglong kayu itu yang ditangkap. Yang ditangkap selalu ya yang pelaku penebangan. Kalau enggak yang pelanti dah. ya yang antar. yang ngebeca. Kan ini jadi kira-kira miris nggak Sangat miris bang, karena ya gitu, kita maklumi warga itu, masyarakat itu membawa kayu itu ya untuk kebutuhan dia bawa kayu mungkin untuk beli beras buat anaknya, buat istrinya kan, tapi yang mendapatkan lebih besar ya itu atasannya itu. Kira-kira berpengaruh nggak apabila panglongnya tuh yang bukan rehab apa ya, yang ditertibkan. Kira-kira kalau panglong itu ditertibkan, pelaku ini nggak otomatis nggak tahu arah kemana dia. Itu berpengaruh nggak pada presentasi kurangnya penebangan liar? Kayaknya nggak ngaruh bang. Mereka punya banyak cara untuk bisa membawa hasil hutan itu. Contohnya itu di Aceh Utara. Jadi aku pernah liputan di kawasan apa namanya, banjir waktu itu. Awal tahun juga 2023 baru. Liputan bentar. Langkahan desanya udah lupa gua apa. Pokoknya masuk ke dalam itu harus pakai double cabin memang. Kalau nggak double cabin nggak harus off-road lah. Ya, off-road. Ya, jadi lokasi yang sampai ke lokasi aku mau liputan desa yang diterjang banjir. Ada tuh rumah-rumah yang rusak sekitar 11 atau 12 rumah. Tapi di ujung desa itu ada panglong kayunya. Khusus untuk kayu-kayu yang ukuran balok tem petak-petak ada bang. Ya, balok tem besar ya. Besar. Tapi peta-peta kan, balok tem. Dia kayak terminal. Ya. Oke. Nah, jadi mereka itu kayu-kayu yang di hutan udah ditebang, kemudian dibawa ke situ untuk diolah jadi peta-peta, dan kemudian dilangsir lagi dengan melalui sungai. Oke. Nanti ada yang ambil, jalurnya tuh kayak di sungai gitu. Ada yang ambil, nanti nggak tahu apakah diambil pakai truk atau bagaimana kan. Nah, waktu liputan itu ya kita nggak berani untuk ngambil gambar kayu itu karena tujuan kita mau liputan rumah yang diterjang banjir. Nah, mereka yang di kayu-kayu itu punya apa? Parang. Parang. Ya kita nggak boleh ngambil, cuma lihat kasat mata aja gitu. Waduh, ini juga masalahnya, ini akibatnya gitu. Ini masalahnya, ini akibatnya gitu. Ketemu kan? Ketemu, ini masalahnya, ini akibatnya gitu. Padahal dekat-dekatan ya. Ya. Ini yang kena rumah. Ini panglungnya. Ini yang terminalnya. Oke. Apakah itu kurang sadar masyarakat? Sadar mereka, cuman ya namanya juga buke setelah jiwa Aceh. Buke. Ngil aja kerjaannya. Aku geneng juga bukan geneng nanti lah kayak bantuan pemerintahan. Boleh sarimi. Momono buat sarimi momono. Nah, kalau terkait dengan sawit itu mempengaruhi lingkungan nggak? Nah, aku sendiri tidak benci terhadap sawit. Ya, kita butuh lah, maksudnya mesin pakai minyak makan lah. Minyak makan segala macam kan. Nah, tapi sawit-sawit yang ditanam di kawasan lindung, nah itu yang bermasalah. Oh, kawasan lindung, kawasan ya yang tidak boleh ditanam sawit, nah, kan? Jadi kawasan-kawasan yang sawit-sawit yang itu yang ilegal itu yang kita benci terhadap dia. Kan sama juga dengan penebangan dong. Benar. Dengan kayu ya. Kayu yang ditebang di hutan lindung yang tidak punya surat menyurat ataupun dia bukan pada tempatnya ya.
kebanyakan kan hutan-hutan yang ditebang, diambil kayunya untuk ditanam sawit. Oh, Ada juga yang seperti itu, yang di rawa singgil seperti itu. Kalau Ditebang, ditanam sawit. kalau di pengalaman aku jalan-jalan itu di hutan, kebanyakan tuh orang nebang pohon besar itu di lereng. Di lereng gini yang ada alur kecil. Ya, biar mudah ya. Enggak. Maksudnya dia bukan mudah untuk nurunin. Dia memang posisinya kebiasaan ya, yang aku dapat itu ada alur kecil. Jadi saat dia nebang, jadi pohon besar itu atasnya nggak kepake. Yang dipakai yang jadi kayu aja. Ya, benar. Jadi jadi ampas dia. Ketahanlah ini alurnya. Jadi kayak bendungan. Jadi Makanya saya sekali hujan, dan banjir bandang. selesai dia. Itu setelah beberapa kali aku pergi ke hutan, aku lihat metodenya seperti itu. Oh, apakah ini menjadi salah satu proses terjadinya banjir bandang? Karena hampir semua banjir bandang yang terjadi di PD yang aku lihat tuh di alur kecil, bukan di sungai utama. Ya, ini kawasannya juga sering kan? Kalau sungai utama nggak ada banjir bandang. Tangsi? Ya, tapi di alur kecil. Oh, di alur kecil, benar. Dia bukan di sungai utama. Benar. Jadi sama karena kesangkut-sangkut kan? Iya. Ini makanya banjir bandang tuh aku lihat di alur yang kecil emang. Yang di sini ya, di PD khususnya ya. Bukan di alur-alur yang besar kayak kayak kemarin yang di tempat di Medan itu. Oh, baru-baru. Itu kan agak besar. Besar tuh. Tapi pengalaman di sini tuh yang karena aku juga beberapa kali liputan banjir di sini seperti itu kan. Jalannya rusak akibat deras. Ya mungkin ya kayak Abang Dian bilang itu tertumpuk-tumpuk, sekali lepas selesai dia. Makanya waktu lepas ya ada balok temnya keluar ya kan, bekas-bekas sampasnya ya kan. Jadi itu pengalaman sih yang saat naik ke gunung gitu. Nah, masih naik ke gunung, ah? Masih. Tapi stop kemarin, selesai. Kenapa? Susah turunnya. Aku kalau daki gunung tuh nggak ada masalah. Ya. Waktu turunnya bermasalah karena lutut. Kalau daki nggak ada masalah sih. Kalau dulu saya sebelum menikah kan sering juga tuh masuk ke hutan, kan beberapa kali sama Banjian juga masuk ke hutan, jalan-jalan. Tapi kalau sekarang karena udah berkeluarga dan segalanya. Udah ini ya, beban apa masuk ya? Nggak ya? Masuk nggak ya? Gitu. Masuk nggak ya? Kalau keluar lagi nggak nih ya? Kalau dibayar banyak, masuk gitu kan? Nah, beritanya dibayar tinggi kan, gitu kan? Berarti FJL itu konsen dengan advokasi tentang berita-berita lingkungan. Advokasi, edukasi, dan kampanye, Bang. Nah, edukasi bentuknya seperti apa nih? Edukasi kita sekarang sudah mulai membuka sebuah sekolah jurnalis lingkungan, Bang, kan? Kita sekolah jurnalis lingkungan. Kalau dulu namanya volunteer citizen jurnalis gitu ya. Kalau sekarang sudah berubah namanya jadi sekolah jurnalis lingkungan. Nah, di sekolah ini kita edukasi adik-adik yang mendaftar untuk kita berikan materi tentang jurnalistik lingkungan, dan kemudian dia bisa mendapatkan ilmu dan kemudian bisa disebarkan lah apa yang dia dapatkan. Misalkan kita ajarkan menulis, kita ajarkan foto, kita ajarkan video, bahkan kali ini kita mau ajarkan mereka itu desain grafis. Oh, lebih ke desain grafis lagi. Siapa tahu nanti hari lingkungan hidup, hari air sedunia, hari hutan nasional kan, dia bisa ngedesain kan. Oh, oke. Dibarengi dengan yang bisa foto tadi ya. Nah, kalau ada yang ingin masuk nih, nah itu caranya gimana sih? Nah, kebetulan hari ini memang kebutuhan ini nggak ada apa namanya batasan umur nggak? Kita dari 19 tahun sampai 25, Bang. Itu. Karena masih muda ini kan lebih gampang kita ini ya. Kita racun ya kan. Racun pakai ini ya. Pakai klorofil ya. Nah, tapi kalau di atas itu kan agak susah sedikit. Kakru udah aja, payah. Nah, jadi kalau yang masih muda, gerakannya juga udah ini kan, kadang udah bisri, udah ini. Ya, benar. Dia kalau masih muda, kita kasih lebih energik gitu ya. Lebih energi, kita kasih pemahaman lingkungan, dia suka dia dengan lingkungan, dia terbawa gitu kan. Nah, ada beberapa mahasiswa itu ada yang dari bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris di Unsia, kemudian dari ya bukan dari apa jurusan lingkungannya, bukan agroteknologi, bukan kehutanan, bukan dari bahasa Indonesia jadi jurnalis lingkungan ada. Ada beberapa alumni memang di FJL volunteer waktu itu, mereka udah bisa menulis kalaga aja dimulai katanya. Nah, seperti itu. Harusnya lagi ya. Karena punya laga aja dimulai berarti ya berhasil. Berhasil kan? Dia dimulai ya.
Jadi biasa kami itu menerima 10 mahasiswa kan. Jadi kita latih itu selama 1 tahun, Bang, kita latih. 1 tahun. Ya, secara gratis. Oke. Gratis. Itu Jadi, berarti ada jadwal-jadwal masuknya? ya, Sabtu Minggu. Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu. Sabtu kita kasih materi, Minggu sampai selanjutnya dia praktek. Nanti minggu depan dibahas lagi apa yang ditulisnya gitu. Oh, oke. Jadi prakteknya oke. seminggu, belajar seminggu praktek, belajar seminggu praktek gitu. Tapi sementara ini masih cuma ada di Banda Aceh ya? Ya, kita buatnya di Cekret, Bang, kan. Jadi mahasiswa-mahasiswa di Banda Aceh, Aceh Besar, dan kemarin ada yang dari PD, cuman karena terlalu jauh dia nggak. Ya itu makanya. Kalau PD agak susah ya, karena kan konsepnya Nah, tadi udah diajarin, dia benar. turun lapangan, dia liputan. Ini kan sekolah jurnalis tuh, mungkin kita fokus di Banda Aceh dan Aceh Besar karena kan mahasiswa Ya, kan banyak yang banyak kuliah di sana. gitu kan. Kita ajari di sana sampai mereka dia jadi. Sampai Kemudian, FJN-nya gede baru nanti buka ruang ke subnya ya. nah, di selain sekolah jurnalis lingkungan, kita juga sudah masuk ke setiap kabupaten kota sebenarnya, Bang. Sudah mulai masuk. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa masuk ke Universitas Jabal Gapur ya. Jabal Gapur. Nanti bisa bantu kan. Di sana ada tuh UKM Pers. Nah, UKM kita Persnya. latih mereka kan seperti itu. Nah, ini memang kita gini, Bang. Kita buka sedikit. Di FJL ada departemen pendidikan. Oke. Ada departemen advokasi, departemen riset data, dan departemen publikasi. Nah, di pendidikan ini itu yang tugasnya. Dia masuk ke kampus, masuk ke sekolah. Kayak FJL go to school Ya, gitu ya. ya. FJL go to campus Benar, gitu ya. benar. Oke, oke. Karena mulai dari situlah kita membuat mahasiswa atau siswa untuk mencintai lingkungan. Biasa setahun tuh ada berapa kali buka? Kalau yang Alumni sekolah ya? jurnalis lingkungan itu tahun sekali, Bang. Setahun satu angkatan. Satu angkatan. Nah, ini angkatan kedua yang di Nandar ini kan, periode Nandar ini angkatan kedua. Dan hari ini mungkin terakhir pendaftarannya. Hari Senin nanti kita interview. Oh, dia interview lagi. Langsung interview dan Jadi kok keren kayak gitu? Ada Hah? interview ya. Kita interview itu kita mau menanyakan sebenarnya dia serius nggak mau belajar. Oh, oke. Karena kan kemauan itu beda Ya. sama bisa ya. Hmm, Bisa sama mau beda ya. benar. Kadang orang bisa tapi nggak mau sama Nah, aja kan. Jadi mahasiswa yang nggak bisa apa kita latih sampai dia jadi seperti itu. Oke. Nah, dan alhamdulillah kemarin di periode kemarin juga ada mahasiswa yang nggak bisa foto, sekarang udah bisa foto gitu kan. Fotonya bagus. Nah, beda FJL ini sama jurnalis lain apa nih? Maksudnya yang membedakannya? Sebenarnya kita sama-sama jurnalis, cuman kita lebih konsen terhadap lingkungan. Konsennya tetap Konsen. Nah, dia subnya lebih ke ya benar. Saya jurnalis, tapi saya memberitakan semuanya yang terjadi. Ah. Nah, misal kriminal juga kita beritakan. Kemudian masalah-masalah ekonomi juga beritakan. Cuman pas dapat yang ini lingkungan ya kita lebih menyukai kayaknya. Oke. Gitu. Lebih kena di hati gitu kan. lebih pada hobi dulu ya, Nah, hobinya. Nah, karena sering bertemu di lapangan dan Sering camping ya tadi ya. Sering Awalnya kayak camping, suka camping ya. camping, Kayak kan? ini kita lagi camping nih. Betul. Nah, ini kayak mana nih camping di Jambu Adventure nih? ini luar biasa, Bang. Mudah-mudahan aku bisa balik lagi nanti ke sini. Harus balik lagi Ya. karena kan rencana juga Jambu Adventure mau bikin camping lingkungan. Siapa tahu nanti bisa Ya. nimbrung lagi di camping lingkungan ya kan. Karena kenapa, Bang? Camping ini membuat hati atau perasaan kita tuh refresh, Bang ya. Fresh, Gitu kan. terus kita bisa restart balik Di ya kota kan? kan banyak sekali kita menulis inilah, menulis itulah, buat berita inilah. Camping tuh untuk Nah, biasa aku juga kayak gitu tuh, Bang. Jadi kalau biasanya strike news, beritanya ya izin dia melaporkan gitu kan. Doom. Doom jangan lupa Doom jangan lupa. Jangan lupa hapus. Jadi kalau udah camping dapatnya kayak pictures. Picturesnya lebih dapat daripada ini ya, karena kita menceritakan suasana, si Oki kayak mana, ya kan, si Iqbal kayak mana, gitu kan, Ya. si Rahman Oh, dulu Penyamu. aku di Net TV itu hard news terus, Bang. Itu standby-nya tuh di Polres, di Polda, kemudian beritanya itu lebih kejam-kejam gitu kan. Tapi sekarang pindah ke TV C Today, TV baru yang aku kerja sekarang itu lebih ke soft sebenarnya kan. Camping-camping seperti ini aku besok bisa liputan. Oke. Ya kan.
edukasi lingkungannya lebih banyak space, dikasih space lingkungan lebih besar ya. lebih besar gitu. Apapun tentang mengenai lingkungan pasti dimuat gitu kan. Jadi aku lebih kena Oh gitu. ya, Lebih oke kena, oke. Bang. Ya kalau memang udah menyukai udah lebih asik. Masalah duit itu masalah udah kebelakangan ya. Kalau biasanya cari duit full biasanya kayak aku cari duit full. Jadi ada di Banda Aceh itu ada sekolah anak-anak ya, sekolah SD ya, sekolah lingkungan. Mereka mau nanam pohon dan aku datang. Karena aku menyukai lingkungan, aku liputan anak-anak itu, aku buat sebagus mungkin dan akhirnya dipakai gambarnya gitu kan. Oh, Nah, itu luar biasa, itu kan penghargaan yang beda kasusnya. hanya anak-anak yang nanam pohon itu bisa tayang kan. Nah, itu luar biasa memang kan. Nah, kita mengemasnya itu sebaik mungkin. Biasanya Pak Bupati nanam pohon baru tayang. Kalau anak-anaknya nanam pohon malas gila, anak-anak Pak. Jadi gitu Bang, kita kalau udah kena di hati memang kayak kita pacaran lah Bang, kayak abang pacaran dulu ya. Kalau udah kena di hati mau apa aja gas. Mau tinggal di mana aja aku datang gitu. Oke. Mau kayak mana jemput di lorong boleh juga. Yang penting kita jalan nih. Kan? Kayak gitu. Betul. Oke Bang, ada nggak apa namanya pesan nih pada masyarakat terhadap bagaimana sih untuk sama-sama kita jaga lingkungan? Oke. Nah, setiap kita manusia punya keahlian masing-masing, Bang. Abang, yang lain-lain yang ada di sini, yang menonton mungkin kan. Yang nonton juga ada kaliannya. Iya. Kalian nonton aja tapi kaliannya. Nontonnya kaliannya gitu. Mungkin dia kawan-kawan punya keahlian bermacam-macam, bisa menulis di media sosial kah, bisa motret kah, bisa buat video singkat, bisa buat puisi, bisa bernyanyi. Semua bisa menghasilkan karya, dan karya itu dimasukkan dengan isu lingkungan agar masyarakat yang menonton, yang melihat juga teredukasi gitu kan. Misal contohnya paling kecil, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, jangan buang sembarangan, nanti bisa. Itu masalah lingkungan yang paling kecil. Ya, benar. Itu Dan yang paling susah dilakukan. Buang sampah pada tempatnya itu susah sekali dilakukan. Udah abang lakuin gimana, Bang? Waduh kacau emang. Aku juga selalu mikir, padahal kan enak banget ya. Datang, cari tempat, buang. Tapi itu sangat sulit untuk dilakukan. Padahal itu sangat mudah untuk dilakukan. Benar. Tapi bagi umumnya orang sekarang itu hal yang sangat sulit dilakukan. Yang paling mudah dilakukan ya datang ke sungai, bus. Kalau nggak pinggir jalan tumpukin gitu. Jadi terdekatlah kita lakukan untuk keluarga kita dulu ya, di rumah ya, di rumah kita edukasi adik kita, kakak kita, abang kita, mama, ayah, istri, anak gitu kan. Ayo kita sama-sama untuk menjaga lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan gitu. Buang ke tempatnya dan ya cocok juga sama hidup bersih gitu ya. Sama salah satu dalil kita kan. Kalau jagalah dirimu dan keluargamu ya. Dari api neraka, karena kan lingkungan juga sebagian dari iman. Nah. Jadi kalau aku jaga keluarga aku, Bang Nandar jaga keluarga Bang Nandar, masing-masing jaga keluarga sendiri, akhirnya kan sama-sama terjaga kan. Ya. Jadi teman-teman yang punya keahlian bisa membuat musik tentang lingkungan. Ayo tentang buat lingkungan musik biar masyarakat sadar. Nah, abang jurnalis, aku juga jurnalis, juga menghasilkan karya jurnalistik untuk masyarakat biar sadar. Ayo kita tulis tentang lingkungan gitu kan. Gitu. Yang mana indahnya air terjun, kalau ini lingkungannya rusak, air terjunnya nggak ada lagi gitu. Aku takutnya, kita kembali yang soal gajah, takutnya anak cucu kita itu nggak bisa melihat gajah lagi. Cuma melihat boneka dan patung gajah. Atau ngelihat kita yang dulu foto sama gajah. Itu dia, foto sama gajah. Ya, itu, takutnya seperti itulah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Oh itu jangan. Karena ya gajah tuh emang seksi aja dia sebenarnya sih. Kalau itu nggak ada lagi kan cuma jadi dongeng kan. Karena dia kan juga menghasilkan kotoran-kotorannya kan untuk pertumbuhan juga di hutan gitu kan. Karena di Aceh kan ada harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera, Beruang madu. Ya itu yang satwa kuncinya. Ya. Nah, itu hidup berdampingan dan luar biasa memang Aceh ini, Bang. Nah, kalau itu udah rantai makan yang diputusin udah barteran ya. Barter ya kayak harimau ya. Kalau kita ambil rusa gitu udah kita makan rusa, mie rusa mengadat. Bekah bah enggak mie rusa kan? Nanti rusa baju. Nah, si lumo kah mengadat. Si megang kah mengadat. Jadi istilahnya barter ya. Barter. Nah, itu boleh kita makan. Menurut aku pribadi boleh makan rusa, karena rusa juga banyak di hutan. Tapi jangan over lah, jangan terlalu banyak sekali kan. Karena kan harimau-nya juga butuh makan apa? Butuh makan juga dia. Itu memang itu rantai makanannya.
Oke, oke. Karena aku pernah liputan ke Aceh Tenggara. Ada beberapa warga yang memburu rusa tapi untuk hari-hari Maulid. Nah, itu nggak masalah aku kira. oke. Misal Berarti ada Maulid, diatur lah. ya, tapi Ya. jangan ekstrim ya. Berburunya Nih, jualan ya. Udah buru jualan gitu ya. Udah buru jualan. besok turun. Nah, Turun. udah ininya. selesai dia. Selesai Maksudnya gini, dia buru jual terus dia beli kambing terus kambingnya dimakan sama harimau lagi gitu ya. Barter. Barter ya. Aduh, kacau. Ada pesan lain nggak Bang untuk masyarakat nih tentang lingkungan? Ya, Kalau mari buat anak muda misalnya. ya, buat anak muda, ayo sama-sama kita mencintai lingkungan, Bang. Karena kalau kita sudah cinta, kita akan sayang. Oh, itu pasti. Udah cinta sayang ya. Iya. Terus harus saling menjaga. Saling gitu. menjaga pasti. Oke. Sip. Masuk dia Pak Eko. Oke, makasih Pak Nandar ya. sama-sama, Bang. Terima kasih untuk waktunya. Ya, dan terima kasih juga sudah udah diundang ke sini. Ini suasana yang luar biasa. luar ya, biasa ini di Giat Kemah Pemuda 2023 bareng anak-anak komunitas kreatif di Kabupaten. Nanti aku Pidi. bawa kawan ke sini boleh ya? Boleh dong, banyak-banyak dong dibawa kawannya. Kita Wario, ya? camping-camping gitu kan. Santai-santai diskusi tentang lingkungan ya, Ya. di lingkungan lebih asik kan. Nah, terima kasih juga buat Filmo Pro, buat Iqbal, buat Ya, terima Rahman, kasih. ya. Kawan-kawan. Buat Oki juga ya, Bu Oki. Terima kasih Bu Oki. Buat Terima kasih ya Ki ya. Ki, makasih. Oki Jul, makasih ya buat semuanya. Panitianya luar biasa, Bang. Luar biasa. Apalagi Ibal, Bang. Nah, Nah, Dia dia memang- mantau terus kan. dia Ini geser sedikit gitu ya. geser sedikit, bilang sedikit. Dia pekerja profesional dengan bayaran emosional. Emosi dengan emosi dengan. Oke Pak, terima kasih Ya. juga buat semuanya. Jangan lupa di like, di subscribe, and di komen ya. Jangan lupa dibagi-bagiin yang berguna untuk masyarakat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai See you, ketemu. cerita Zian.